Gadis itu mengambil besi panas lalu menekannya ke dadanya sendiri. Lalu ia menunjuk bekas luka yang merah menyala dan berkata pada anak laki-laki, sekarang mereka punya luka yang sama. Dan mereka adalah orang paling berani di dunia. Anak laki-laki mengerti bahwa gadis itu sengaja melukai dirinya, agar luka di tubuhnya tidak terlihat aneh. Dengan terharu, anak laki-laki mematahkan kalung pusaka milik keluarganya, lalu memberikan setengahnya kepada gadis itu sebagai simbol janji cinta. Seraya berjanji akan menikahinya saat mereka dewasa nanti. Namun tak lama kemudian, mereka diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Sejak itu, mereka kehilangan kontak selama 15 tahun. Anak laki-laki akhirnya diselamatkan, dan tumbuh menjadi seorang CEO konglomerat bernilai miliaran. Namun ia tak pernah melupakan janjinya 15 tahun yang lalu. Meski telah mencarinya bertahun-tahun, ia tetap tak menemukan jejak gadis itu. Sementara itu, keluarganya terus mencarikan pasangan untuknya. Tapi semua calon ditolaknya dengan berbagai alasan. Hingga suatu hari, asistennya tanpa sengaja menabrak seorang gadis buta di jalan. Pria itu segera turun dari mobil untuk memeriksa keadaan. Gadis itu mengatakan dirinya tidak apa-apa dan langsung pergi. Dia tidak tahu, pria yang berada di mobil itu adalah anak laki-laki yang selama ini ia cari. Di sisi lain, orang tua angkat gadis itu sedang merencanakan perjodohan dengan keluarga CEO. Namun ibu angkatnya merasa khawatir, karena ia mendengar bahwa pria itu tidak bertanggung jawab. Saat gadis itu pulang ke rumah, adik angkatnya langsung memarahi, karena ia terus mencari kakak laki-laki dari masa kecilnya. Adik angkatnya bahkan mendorongnya jatuh ke lantai, dan menyuruhnya menerima kenyataan. Kemudian, adik angkatnya mendapat ide, karena gadis itu anak angkat. Ini saat yang tepat baginya untuk membalas budi pada keluarga. Namun gadis itu menolak dijodohkan, karena ia yakin suatu hari pria itu akan menepati janjinya. Akhirnya, orang tua angkatnya membius mereka berdua, dan membuat mereka tidur bersama tanpa sadar. Keduanya bertemu kembali dalam keadaan tak terduga, namun mereka tidak saling mengenali. Saat pria itu terbangun, ia marah besar dan mengira gadis itu hanya ingin memanfaatkan dirinya. Namun gadis itu bersikeras bahwa ia tidak bersalah, dan tidak butuh tanggung jawab pria itu. Bahkan ia rela menanggung semua akibatnya. Ketika pria itu menyadari gadis itu ternyata buta, ia mulai merasa bersalah. Saat gadis itu hendak pergi dengan sedih, pria itu mencoba mengejarnya untuk memberikan kartu hitam. Tapi gadis itu menolak. Begitu gadis itu membuka pintu, ternyata di luar sudah dipenuhi wartawan. Semua orang membicarakan hubungan pria itu dengan gadis buta. Salah satu wartawan menuduh gadis itu sengaja dijadikan alat oleh keluarganya untuk mendekati pria kaya tersebut. Mendengar itu, pria itu langsung marah dan menyangka gadis itu hanya pion dalam permainan keluarga. Namun tiba-tiba, nenek pria itu datang. Begitu tahu mereka sudah tidur bersama, neneknya langsung memerintahkan pria itu untuk menikahi gadis tersebut. Pria itu sebenarnya masih mengharapkan gadis dari masa lalunya, tapi karena ancaman neneknya, yang mengatakan akan memutuskan hubungan keluarga jika ia menolak, pria itu pun terpaksa menyetujui. Melihat hal ini, ibu angkat gadis itu langsung meminta 2 miliar sebagai mahar pernikahan.